Yo everybody, itu sebenarnya adalah sebagian kecil dari video unboxing drone Avata ini ya. Ada kejadian saat gua lagi asik unboxing, ada alarm kebakaran dan gua harus lari, ternyata false alarm dan berantakan deh unboxingnya. Kan sudah dibuka juga kotaknya ya, dan akhirnya nggak jadi. Dan lagian udah banyak video unboxing di luar sana, jadi kita akan bahas yang lebih penting. Dan oke, ini dia pengalaman gua memakai drone Avata ini selama seminggu. Dan untuk menjawab pertanyaan besarnya, gua nyesal nggak sih beli drone 23 juta ini? 23 juta loh. So, here we go. Kamera dari drone ini juga di-upgrade jadi lebih baik. Jadi kalian mau tahu hasilnya gimana? Oke, ini dia. Ini adalah hasil gua yang ambil sendiri. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Ya kalau kalian bilang keren, aku yakin kalian bohong semua. Karena menurut gua itu jelek sekali. Namanya gua masih amatir ya. Namun bukan drone-nya yang jelek, namun karena guanya yang amatir. Namun kalau kalian mau lihat, coba lihat hasil teman gua namanya Handside FPV. Oke, check this out. Keren kan? Nah, itu hasil dari teman gua yang memakai drone ini ya, dan gua akan post di video selanjutnya bahwa hasilnya gua akan dari gua sendiri dan teman gua juga. Jadi mungkin dari situ footage-nya lebih banyak dan gua akan tunjukkan bahwa hasil grading dari drone ini. Oke, lanjut. Untuk desain kali ini kecil sekali, hanya seperti ini, satu telapak tangan gua saja, bahkan lebih kecil ya. Jadi DJI membuat drone ini cukup kecil, dan jikalau kalian lihat lebih seksama ya, coba saya cabut, gua cabut aja, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah modul utama dari drone ini, kalian bisa lihat dari atas dan bawah seperti ini. Drone ini bentuknya seperti apa coba? Ayo, seperti rangka ya. Ya, benar-benar. Ini drone ini bentuknya seperti rangka plastik. Plastik sih ya, bentuknya itu seperti plastik, namun bukan sembarangan plastik. Nanti gua akan jelaskan lebih lanjut. Jadi ada alasan mengapa sih DJI buat drone seperti ini, bentuknya seperti rangka seperti ini. Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama adalah untuk menghilangkan berat yang nggak perlu dibanding dengan drone sebelumnya yang beratnya itu hampir 2 kali lipat. Dan alasan yang kedua yang cukup jenius menurut gua adalah untuk melawan angin. Jadi kalau kalian lihat ada lubang seperti ini, jadi angin itu bisa masuk dari satu sisi ke sisi lainnya, dan dengan demikian jadi drone ini sepertinya tidak menghantam angin lebih kuat. Jadi angin itu bisa keluar dari sisi-sisi dari drone yang berlubang seperti ini. Dan alasan yang ketiga adalah untuk melawan panas. Jadi biasanya drone itu memang salah satu musuh utamanya adalah panas. Jadi di bagian modul seperti ini, di modul ini adalah biasanya panas itu menumpuk di situ, atau di bawah ini menumpuk seperti ini. Jadi dengan desain seperti ini, panas tersebut bisa disalurkan dari lubang-lubang yang ya kalian bisa lihat di sini banyak sekali lubangnya. Bahkan kalau saya masukkan baterainya ya, oke, kalau tidak dari lubang tersebut kalian bisa lihat tidak ada terganggu sama sekali untuk aliran udara. So, saya juga udah bahas, gua sebenarnya juga udah bahas desain dari ini di video gua sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini atau di sini nanti kalian bisa lihat untuk spek dari DJI ini. Kita akan ngomongin durability dari drone ini.
Untuk durable, ya kelihatannya sih drone ini kecil dan ringkih ya, dan kelihatan itu seperti plastik. Tapi jangan salah ya, drone ini tahan banting bro ya. Tapi ingat bantingnya gimana dulu ya, ini plastik sih, ini plastik. Namun coba jika kamu flick seperti ini ya, apa namanya, menjentikan tangan kamu, ini tangan lu itu bisa sakit loh. Karena memang bukan sembarangan plastik. Dan gua telah terbangkan drone ini, itu jatuhnya itu nggak sekali, itu mungkin jatuhnya itu udah ada 15 kali. Namun sampai sekarang ini tidak ada bekas yang ada di drone ini. 15 kali. Dan coba kalian lihat ini, bisa kelihatan nggak sih? Nih, ini di sini itu ada putih-putih nggak sih? Ini, nah, kelihatan ya putih-putih. Ini bukan lecet dari drone ini, no, not at all ya. Ini adalah bekas cat dinding ya ketika drone ini nabrak seperti itu, nabrak dari cat tersebut ya. Jadi dan hebatnya lagi dengan desain kali ini sebenarnya coba gue tunjukin ya. Kita katakan ini adalah dindingnya dan coba ini drone-nya nabrak ke dinding seperti ini. Kalian bisa lihat nggak tuh? Tuh, lihat tuh, jelas nggak sih? Ya, itu modul dari kameranya ini hampir sempurna dilindungi ya, baik dari sini pun semua sisi kalian bisa lihat seperti ini. Modul kameranya itu tidak akan terganggu ya kalau nabraknya juga ya masih masuk akal ya. Menurut gua dan drone ini juga punya bahan yang mirip dari bahan PVC. Coba gua lepas seperti ini. Gua akan tunjukkan kepada kalian seberapa powerful ya, sebenarnya kuat. Jadi gua akan coba tekan seperti ini. Oke. Nah, kalian nggak ada dengar suara ringkih ya. Jadi awalnya sih gue tuh mikirnya, wah ini sih mudah hancur nih gitu. Tapi setelah gue tekan, nih, nabrak berkali-kali, sudah 15 kali seperti ini. Still so good ya, mungkin tidak sekuat dengan carbon fiber ya, namun I think this one is still really good. Dan coba gue tekanin sama kalian, gue tekan ya, ini tenaga gue kuat nih. Oke, let me see. Tidak ada ringkih sama sekali. So I think jadi dengan desain kali ini gue harus kasih jempol sama DJI karena sudah nabrak berulang-ulang lebih dari 15 kali. Gue juga enjoy yang memakai drone ini karena gue tahu bahwa drone ini bisa tahan dan dibandingkan dengan DJI FPV sebelumnya yang sudah nabrak langsung lecet di mana-mana. So I think this is really good and you can see it here. Kelihatan nggak sih? Nah, ini bekas nabrak dinding, ini cat-cat putih. Jadi, ya ini dia. Itu catnya yang nutup ya. Jadi bukan drone-nya yang terluka seperti itu. So, top untuk durability, I think this drone is really good. Nah, satu hal yang buat gua jatuh cinta dengan drone ini adalah ukurannya. Jadi coba kalian lihat ini ya. Ini tas kamera gua ya. Tas kamera ini cukup kecil sebenarnya, seperti ini, cukup simple dan packnya seperti ini. Dan oke, gue tunjukin kepada kalian. Nah, coba kalian lihat isinya. Nah, semua drone tadi di DJI FPV Avata ini bisa masuk di sini dengan sempurna. Jadi gue akan tunjukkan kepada kalian ini ya. Jadi ini adalah goggles-nya dan ya bisa kalian lihat di sini, ini adalah drone-nya. Oke, just take a look. Ini adalah drone-nya dan ini adalah controller-nya dan seluruh aksesoris lainnya itu ada di dalam ini. Jadi kalian bisa pack semua drone tadi di tas yang kecil seperti ini. Jadi tas ini cukup murah ya. Jadi gua sangat suka karena gua harus nggak beli tas yang gede-gede lagi. Dan that's one of the reason that why I really like this drone. Jadi semua ini 1, 2, 3, 4 ini semua bisa masuk di tas yang sekecil ini. Untuk
harga di GI ini adalah 20.700.000 untuk Pro View Combo. Namun percaya aja kamu akan keluar uang 23 juta untuk beli drone ini. Karena kamu akan butuh ini. Ini adalah remote controller yang tidak dijual oleh DJI dan dijual terpisah gitu ya. Jadi kalau kamu ingin beli aja langsung. Nggak usah nunggu daripada kamu menggunakan ya ini motion controller namanya. Karena feelingnya pasti akan kurang. Jadi karena kemampuan dari drone ini tidak keluar maksimal jika kamu memakai ini. Jadi bukan karena nggak intuitif sih ya, namun kemampuan drone ini nggak akan keluar. Jadi gua sarankan kamu beli ini di awal ya, dan gua sarankan Pro View Combo. Mengapa? Karena sebenarnya ada paket lain yang harganya itu 17.100.000, namun gua nggak sarankan. Kenapa? Ambil Pro View Combo karena ini adalah one of the biggest reason mengapa kamu harus beli yang harganya 20.700.000 ya, karena memang kemampuan dari goggles ini luar biasa dan menurut gua sih worth it if you to pay more money untuk mendapatkan pengalaman dari drone ini. Oke, kita akan membahas ini lebih lanjut. Kita akan membahas goggles ini. Gua tadi sarankan kalian beli Pro View Combo kan, walaupun lebih mahal ya. Tahu kenapa? Karena memang pengalaman yang kamu terima dari goggles 2 ini jauh lebih baik daripada seri goggles V2 ya. Kan pasti bingung dari penamaan dari goggles ini. Kalau ini namanya goggles 2 ya. Kalau yang ini namanya adalah FPV Goggles version 2 ya, nggak tahu juga kenapa DJI ngasih nama membingungkan seperti itu. Lalu kalian tanya kenapa? Ya karena satu, jauh lebih ringan dan nggak berat tuh di wajah kamu, jadi hidung nggak menderita, leher juga nggak pegal ketika kamu lihat mendongak ke atas terlalu lama. Dan tampilan nomor 2, tampilannya itu jauh lebih terang dan HDR-nya lebih bagus, terang dan gelapnya itu jelas, dan ketika kamu bawa terbang kamu bisa bedakan dan resiko nabrak itu lebih kecil. Jadi kamu bisa bedakan warnanya karena lebih akurat ya di sini ya. Dan misalnya di depan itu kamu lihat batu dan dinding, jadi kamu bisa lihat mana batu mana dinding. Dan ketiga alasan utama gua beli ini adalah karena fitur diopter dari kacamata ini ada fitur diopter namanya. Jadi bagi kalian yang pakai kacamata, jadi ya kalian bisa pakai ini dan bisa disesuaikan minus atau plusnya. Ya, dan ini ya gua nggak dapat dari versi FPV yang kedua ya. Kenapa? Dengan pakai ini gua itu sangat nyaman ya. Menurut gua sangat nyaman. Ini alasan mengapa gua beli ini, karena kalian bisa atur ya, atur plus minus dari diopternya ini. Jadi dari gua yang pakai kacamata, mata gua parah begitu, setelah gua pakai ini gua bisa atur. Jadi ketika gua main drone ini itu jelas banget ya. Jadi jelas banget, gua nggak pusing, gua nggak mual, gua bisa lebih enjoy, gua bisa main drone itu sepertinya gua bisa lihat, gua jadi burung melihat sekelilingnya begitu enjoy ya. Gua pakai ini begitu enjoy ya, walaupun lebih mahal 3 juta ya dibandingkan versi Google sebelumnya. Namun gue pernah ingat ya ketika gue pakai yang versi sebelumnya, gue mual karena memang mata gue dipaksa untuk melihat kondisi yang tidak sesuai begitu. Dan kalau ini kan kamu bisa geser kiri kanan, lalu minus plusnya diatur. Jadi pengalamannya itu lebih menyenangkan ya. Jadi kamu nggak pusing, kamu terlepas dari masalah yang mata kamu ya. Kalau gua sih ada silindrisnya, jadi ya gua harus terima itu gitu. Namun kalau kamu yang minus atau plus, kamu bisa pakai ini dan pengalaman kalian akan jauh lebih menyenangkan ya. Dan ya seperti tadi saya katakan, ini kecil ya, kecil jadi, dan dia tuh intuitif karena kalian di sini kalian itu ada fitur touchscreen-nya, touchpad-nya seperti ini, dan tampilannya jauh lebih terang, so much better than the previous goggles. So that's why ya, itu alasan mengapa saya katakan kalian lebih baik deh keluar uang 3 juta, tapi kalian dapat pengalaman yang lebih menyenangkan. Ya, yeah. Worth it gak sih 3 juta? What do you think, everybody?
Flight time dan baterai dari drone ini sampai bertahan sampai 18 menit jika kamu terbangkan begitu saja. Namun gua terbangkan sampai sport mode itu waktu terbangnya itu sekitar 14 menitan. That's great for drone FPV. Nah, drone ini kan datangnya itu tidak datang dengan charger, namun datang dengan charging dock seperti ini ya. Jadi kalian perlu tahu kepala charger mana yang kalian harus pakai untuk menentukan cepat atau lambatnya drone ini ngecas. Jadi gua awalnya tuh bingung karena apa? Gua pakai charger Samsung seperti ini chargernya Samsung ya, bisa dilihat. Ini kok lambat sekali, jadi ngecasnya itu sampai sekitar 1,5 jam gitu loh. Jadi dan indikatornya itu lambat seperti itu. Dan coba gua charge dengan Aoki, yang ini Aoki. Ini adalah power delivery, ini 65 watt. Kecepatannya itu justru melompat jauh lebih cepat ya, indikatornya jauh lebih cepat, dan supaya kalian tahu itu cuma sekitar 45 menitan ya, 45 menitan ngecasnya. Anehnya gua pikir kalau makin tinggi wattnya kan itu makin cepat ngecasnya. Enggak, dari ini dari Oppo ini 80 watt, anehnya ini justru yang paling lama, hampir sekitar 2 jam begitu ya. Aku nggak tahu kenapa. Dari ketiga ini gua cas ya, kalian bisa dari chargernya. Kalian yang paling cepat adalah ini ya, ini paling cepat dengan power delivery. Jadi gua sarankan jika kalian ingin perlu ngecas dengan cepat, cari kepala charger yang ini, yang gun charger yang ada power delivery seperti ini. Jadi hanya 30 menit sampai 40 menit. I think that's really fast ya. Jadi kalau kalian terbangkan, kalau kalian nggak ingin beli baterai, kalian bisa colok sebentar, atau kalian bisa power bank. Kalau pakai power bank, kalian cari yang power delivery karena drone ini bisa dicas dengan power bank. Ya, I think that's good. Nah, gua akan ngomong kepada kalian apa yang gua benci dari drone ini. Itu drone ini meletakkan ya dari posisi SD card-nya itu di sini gitu loh. Kan susah banget untuk dicolok, dan colok USB dan ngambil SD card-nya itu susah banget. Menurut gua ini justru berbahaya karena port tersebut juga bisa lepas, dan bayangkan kalau kalian terbang port ini lepas, kan itu berbahaya. Kemungkinannya sih kecil. Namun nggak ada kan. Dan jangan bilang ya kalau barang elektronik itu nggak bisa aus ya. Yang kedua yang gua nggak suka dari drone ini adalah dia bisa bergeser sendiri. Dari kiri ke kanan, apalagi saat dia mulai naik atau turun ya. Gue sempat email ke DJI menyatakan bahwa mereka itu menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa terjadi setelah drone ini menabrak sesuatu. Jadi sistem kalibrasinya itu terganggu. Jadi drone ini perlu dikalibrasi ulang katanya setiap kali kalau kalian itu nabrak ya. Jadi benar sih, setelah gua matikan hidupkan kembali, jadi lebih stabil ya dari drone ini ya. Dan kalau yang ketiga yang gua nggak suka adalah dua sensor ini ya. Dua sensor ini tidak bisa terlalu reliable ya, ngaco bahkan kadang ketika saat mau landing atau mau naik itu dia bisa bergerak sendiri, yang membuat gue itu nggak gitu suka ya. Jadi kadang-kadang bisa hidup, kadang-kadang bisa mati gitu. Dan yang paling nih gua benci dari drone ini adalah harganya. Harga totalnya ini semua 23 juta, dan menurut gua itu masih terlalu mahal ya. Jadi gua beli ini supaya kalian tahu bahwa gua ingin berikan video yang terbaik untuk kalian. Jadi kalau kalian ingin subscribe, gua akan sangat hargai. Jadi kalian bisa subscribe, like, atau di-share kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, jadi menurut kalian cocok nggak ini 23 juta? Kalau 10 juta mungkin oke ya, atau 15 juta deh maksimal ya. Kalau 23 juta sih terlalu mahal menurut gua. Gimana menurut kalian? Apalagi yang kalian benci dari drone ini? Oke, lanjut. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Drone ini sempurna atau enggak? Oh, no, this is not at all. Ini banyak banget kekurangannya malah. Namun gua nyesal nggak beli drone ini? Jawabannya adalah tidak, bro. I love this drone. Jadi in fact I love this drone more day by day. Jadi gua itu jadi pengen belajar lagi karena drone ini ya. Karena FPV yang pertama gua nggak berani ya. Kalau drone ini kenapa gua suka? Karena dia durable. Pemakaiannya, pengalaman memakainya juga sangat menyenangkan. Jadi gua nggak terlalu takut lagi dengan drone yang sebelumnya. Dan kameranya juga bagus, apalagi videonya. So I think ya, this drone is amazing. Dan gua nggak nyesal sama sekali belinya, walaupun terasa lebih mahal ya. Good job DJI. So
I think that's all I can tell you about this drone, everybody. Gua akan buat lagi 1 atau 2 video mengenai drone ini setelah beberapa saat lagi ya, dan akan setelah gua dan teman gua Handsight FPV jadi kolaborasi. So, see you again in my next video, and take care, and see you again, everybody. Love you all. Mr. Bird sign out. Bye bye.